Polisi. Ada apa ini? Ini ada apa? Kami bisa menduga kepolisian ini hanyalah boneka kekuasaan. Ya. Bukan lagi lambang kehormatan dari masyarakat. Jangan marah kalau kami bilang kami tidak percaya polisi lagi. Ya. Jangan marah kalau kami ada masalah. Kami tidak mau menyelesaikan dengan polisi lagi. Karena apa? Karena kalian sendiri yang melakukan ini. Kami bukan orang bodoh. Kami bukan hanya tambatan es mawar jadi polisi. Kami punya pendidikan, kami punya gelar, kami punya sarjana. Ingat itu, kami menghargai kalian semua, menghormati lambang yang kalian pakai ini. Karena kami tahu kepribadian anak kami ini orangnya disiplin. Tak mungkin dia melakukan hal itu. Sementara dia dia kan dinamakan di sana ajudannya, orang dikepercayakan. Sedangkan udah ibu, sedangkan untuk belanja aja, untuk keperluan di rumah itu si Nofriansa inilah diandalkan gitu. Bahkan mereka dia yang diserahkan, yang cerita langsung sama aku, si Nofriansa selagi masih hidupnya. Ada brigadir, saya bilang, Yosua yang 6 tahun mengabdikan dirinya kepada Kadif Propam, kemudian hanya kematiannya saja tidak layak. Bukan saja sebagai manusia biasa, untuk keluarga melihat mayat sendiri tidak layak. Saya bayangkan ini yang saya lihat hari terakhir ini, kelihatannya udah ada harapan kepada publik. Sama keluarga lalu ngomongnya dewasa, nggak sesuai dengan umur lah. Dewasa, pelak. Kalau ngomong sama mamanya itu mak, abah, berdoa. Kalau kami tanya kadang-kadang soal kerja di sana, yang manis terus, baik kok bapak itu. Pokoknya nggak pernah menceritakan yang jelek lah. Dan dia pun cerita memang bapak itu sama itu, ibu itu baik. Nggak pernah dia cerita yang lain-lain lah. Orangnya kan terlalu apalah kadang. Ya, boleh ditanya orang-orang sini. Nggak mau itu neko-neko. Beda itu dari yang kakaknya, adiknya. Itu dia yang paling bagus sih Pak. Baradae akhirnya mengaku ceritakan semua peristiwa di rumah Ferdy Sambo. Baradae akhirnya mengaku dan menceritakan peristiwa berdarah di rumah mantan Kadif Propam Irjen Pol Ferdy Sambo yang menewaskan Brigadir Joshua. Pengakuan Baradae atau Barada Richard Eliezer Pudihang Lumiu itu disampaikan saat mengajukan permohonan perlindungan saksi kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Jubir LPSK, Ruli Novian menyatakan permohonan perlindungan saksi Baradae itu saat ini masih dalam penelaahan. LPSK sampai saat ini juga masih belum bisa menyimpulkan apakah Baradae merasa terancam atau tidak sehingga minta dilindungi. Ruli juga mengungkap bahwa Barada Richard telah menceritakan peristiwa yang terjadi di rumah mantan Kadif Propam Irjen Pol Ferdy Sambo. Akan tetapi, ia enggan mengungkap cerita baku tembak yang menewaskan Brigadir Joshua versi Baradae. Sementara, Wakil Ketua LPSK Edwin Partogi Pasaribu menyatakan pihaknya masih mendalami unsur ancaman terhadap Baradae. LPSK juga berencana memintai keterangan ulang Baradae sekaligus melakukan pemeriksaan psikologisnya. Lagi, Edwin juga enggan membeberkan kronologi peristiwa berdarah yang disampaikan Baradae kepada LPSK. Untuk diketahui, setiap permohonan perlindungan saksi LPSK harus memenuhi beberapa persyaratan. Salah satunya menceritakan kronologi peristiwa hukum yang dialaminya. Pelapor juga harus menjelaskan apa posisinya dalam peristiwa hukum tersebut. LPSK juga tidak sembarangan mengabulkan permohonan perlindungan saksi. Hal itu disampaikan oleh pengamat kepolisian Bambang Rukminto. Bambang mengatakan kasus penembakan polisi oleh polisi di rumah polisi ini mempertaruhkan jabatan seorang Kapolri. Sebab itu, Sigit sampai membentuk sebuah tim khusus dari satuan kepolisian untuk menyelesaikan perkara yang rumit ini. Selain membentuk tim khusus, Sigit juga sudah menonaktifkan 3 perwira akibat adanya insiden baku tembak yang menewaskan Nofriansyah Yosua Huta Barat atau Brigadir J di rumah Irjen Ferdy Sambo. Pengamat kepolisian Bambang Rukminto ikut menanggapi persoalan tersebut. Ketiga perwira yang dinonaktifkan ialah Irjen Ferdy Sambo, Brigjen Hendra Kurniawan, dan Kombes Budi Herdi Susianto. Menurut Bambang, apabila kasus Brigadir J tidak tuntas, bisa saja Jenderal Sigit dicopot dari Kapolri oleh Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Diketahui, Brigadir J tewas diduga setelah terlibat baku tembak dengan Baradae di rumah dinas Irjen Ferdy Sambo, Duren 3, Jakarta Selatan pada Jumat 8 Juli. Menurut penjelasan Karopenmas Divisi Humas Polri, Brigjen Ramadan, peristiwa baku tembak itu terjadi setelah Brigadir J keluar dari kamar istri Kadif Propam Polri, Putri Chandrawati.
Ramadan mengatakan Brigadir J awalnya masuk ke kamar pribadi Ferdi Sambo saat Putri sedang beristirahat. Istri Irjen Ferdi Sambo sempat berteriak minta tolong. Teriakan itu membuat Brigadir J panik dan langsung keluar kamar. Teriakan Putri menarik perhatian Baradae yang konon berada di lantai 2 rumah tersebut. Kedua polisi itu terlibat baku tembak dan berakhir dengan kematian Brigadir. Akan tetapi, pihak keluarga menilai kematian Brigadir J penuh kejanggalan sehingga perlu diusut tuntas. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Endra Zulpan enggan memberikan penjelasan terkait kasus kematian Brigadir J yang tewas ditembak di rumah dinas Irjen Ferdi Sambo. Padahal kasus tersebut kini ditangani Polda Metro Jaya setelah diambil alih dari Polres Metro Jakarta Selatan. Zulpan beralasan perkembangan kasus baku tembak antara Brigadir J dan Baradae akan disampaikan oleh Mabes Polri. Zulpan mengaku bakal mendampingi Kadif Propam Polri Irjen Dedi Prasetyo saat menyampaikan info terbaru kasus tersebut. Saat ditanyai soal alasan mekanisme penyampaian informasi itu, Zulpan mengaku hal tersebut dilakukan karena penanganan melibatkan tim khusus. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Endra Zulpan mengaku tidak bisa menjelaskan perkembangan kasus Brigadir J. Nantinya perkembangan disampaikan Mabes Polri. Pengusutan kasus baku tembak di rumah Irjen Ferdi Sambo yang menewaskan Brigadir J atau Nofriansyah Yosua Huta Barat telah naik ke tahap penyidikan. Penanganan kasus polisi tembak polisi itu ditarik ke Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya setelah awalnya diusut Polres Metro Jaksel. Kadif Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo mengungkap alasan kasus itu dilimpahkan ke Polda Metro Jaya karena merupakan komitmen pimpinan Polri agar perkara tersebut terungkap dengan terang. Mabes Polri langsung merespons pernyataan Presiden Joko Widodo yang memerintahkan mengungkap kasus tewasnya Brigadir J dalam baku tembak di rumah Irjen Ferdi Sambo secara transparan. Terbaru, tim khusus mendapatkan rekaman CCTV di dekat rumah Irjen Ferdi Sambo yang merupakan TKP baku tembak Brigadir Yosua dengan Baradae. Dedi mengatakan, bukti CCTV kini sedang diperiksa di laboratorium forensik Polri. Dedi belum menerangkan beberapa jumlah CCTV yang ditemukan. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo sendiri telah membentuk tim khusus yang dipimpin oleh Wakapolri Komjen Gatot Edi Pramono. Sebelumnya, Jokowi meminta agar kasus itu diusut tuntas. Jokowi mengatakan pentingnya transparansi dalam penyelidikan kasus penembakan yang menewaskan Brigadir J. Hal itu tidak muncul keraguan masyarakat terhadap institusi Polri.